Pernah nggak sih kamu mikir, eee, kemana sebenarnya perginya uangmu setelah disetor ke bank? Atau, pas kamu lagi jalan-jalan di pusat kota gitu, terus melihat deretan gedung bank yang megah banget, pernah kebayang nggak kenapa mendirikan institusi semacam itu butuh modal sampai triliunan rupiah? Pasti jarang yang mikir sampai ke situ ya. Padahal itu terjadi persis di depan mata kita setiap hari. Nah, selamat datang di sesi bedah materi kita hari ini. Kita bakal melakukan sebuah eksplorasi mendalam terhadap satu dokumen akademis yang, jujur aja ini sangat menarik dari Universitas Hayam Wuruk. Betul, fokus materinya ini membedah sistem keuangan di Indonesia. Misi kita di sesi ini sederhana kok. Kita mau jadikan dokumen ini sebagai jalan pintas buat kamu untuk paham gimana sih uang berputar di negara ini, terus siapa aja penjaganya, dan apa bedanya bank tradisional dengan bank digital yang sekarang ada di genggaman handphone kamu. Kadang literatur akademis setutang dari luar kerasa mengintimidasi ya, bahasanya kaku. Tapi tenang aja, kalau kita kupas perlahan, kajian ini tuh sebetulnya memetakan urat nadi kehidupan modern kita. Anggap saja ini semacam panduan survival finansial ya, biar kamu lebih melek, nggak perlu pusing sama istilah teknis. Oke, mari kita urai hal ini, kita mulai dari fondasi yang paling dasar dulu. Sistem perekonomian kita ini kan nggak jalan liar tanpa aturan ya. Tentu nggak, ada landasan filosofis dan hukumnya yang sangat kuat. Berdasarkan dokumen ini, kita menggunakan sistem ekonomi Pancasila yang secara spesifik itu diatur dalam UUD 1945 pasal 33. Ini semacam aturan main utamanya ya. Tepat. Sistem ini didesain untuk memastikan perputaran roda ekonomi itu tujuannya untuk kesejahteraan bersama. Nah, di atas fondasi inilah berdiri sebuah konstruksi masif yang kita sebut sebagai sistem keuangan. Kalau boleh dibayangkan, sistem keuangan ini bentuknya seperti apa sih di dunia nyata? Coba bayangkan, sistem keuangan ini sebagai sebuah jembatan raksasa yang sangat sibuk. Jembatan ini menghubungkan dua daratan yang berbeda kebutuhan. Di satu sisi jembatan, kita punya kelompok yang disebut lender savers. Berarti ini pihak yang punya kelebihan dana atau surplus ya? Uang mereka lagi lebih banyak dari kebutuhan konsumsi saat ini. Betul sekali. Lalu di seberang jembatan ada borrower spenders, yaitu pihak yang sedang defisit atau butuh suntikan dana segar untuk berbagai keperluan. Yang bikin aku agak takjub pas baca ini, aktor-aktor di kedua sisi jembatan ini sebenarnya entitas yang sama kan? Ada rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan juga pihak asing. Iya, posisinya sangat dinamis. Mereka bisa berada di sisi mana saja tergantung kondisi keuangannya saat itu. Berarti posisi kita ini bisa berubah-ubah secara konstan dong. Kayak, misalnya bulan ini aku gajian, terus menyisihkan 2 juta untuk ditabung. Berarti posisiku adalah seorang lender saver dari kelompok rumah tangga. Persis. Tapi coba bayangkan 3 tahun kemudian, waktu kamu memutuskan mau ambil KPR untuk beli rumah pertama. Di detik itu juga, posisiku menyeberang jembatan dan berubah menjadi borrower spender. Ah, masuk akal. Transisi itu terjadi setiap detik ya di seluruh penjuru negeri. Dan jembatan tempat pertukaran ini punya dua lajur utama. Lajur pertama itu pendanaan tidak langsung, di mana kamu menaruh uang di perantara seperti bank, lalu bank yang menyalurkannya. Lewat perantara keuangan gitu ya. Terus lajur keduanya, Lajur kedua adalah pendanaan langsung. Ini kalau kamu melompati si perantara tadi dan langsung masuk ke pasar keuangan. Misalnya saat kamu beli saham atau obligasi sebuah perusahaan secara langsung. jadi kalau pakai perantara, bank itu ibarat mak comblang yang mempertemukan pihak surplus dan defisit, tanpa mereka harus saling kenal. Nah, ngomong-ngomong soal bank, dokumen ini menyebutkan ada 5 fungsi utama sistem keuangan. Betul, ada fungsi pengalihan dana, pengelolaan resiko, perdagangan aset, dan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi. Tapi ada fungsi kelima yang, jujur aja, ini aha momen banget buat aku. Disinilah bagian yang sangat menarik, yaitu penciptaan uang. Tunggu dulu, bukankah yang punya kewenangan mencetak uang di negara ini cuma Bank Indonesia? Gimana ceritanya perbankan bisa ikut menciptakan uang? Ini realitas yang jarang disadari publik. Memang, uang fisik atau uang kartal, lembaran kertas dan koin di dompetmu itu murni dicetak otoritas negara. Tapi sistem keuangan, khususnya perbankan, punya cara sendiri menciptakan uang yang beredar dalam perekonomian. Uang giral maksudnya? Tepat, uang giral. Prosesnya begini, saat kamu setor uang tunai 10 juta ke bank, bank kan nggak akan mengunci uang itu di brankas terus diam saja.
Mereka cuma menahan sebagian kecil sebagai cadangan wajib kan, lalu meminjamkan sisanya ke orang lain. Katakanlah 8 juta dipinjamkan untuk modal usaha. Nah, orang yang meminjam 8 juta itu mungkin membelanjakannya untuk beli mesin kopi. Lalu si penjual mesin kopi mendepositokan lagi uang 8 juta itu ke banknya. Lalu bank meminjamkan lagi sebagian dari situ ke pihak ketiga. Oh, begitu terus ya, berputar seperti bola salju. Secara fisik, uang aslinya tetap 10 juta, tapi di catatan komputer bank nilainya sudah beranak pinak mendorong ekonomi. Tanpa kemampuan bank untuk melipat gandakan nilai uang lewat kredit ini, roda ekonomi kita akan sangat lambat, bahkan macet. Kalau membayangkan miliaran transaksi dan efek bola salju itu terjadi setiap detik, ngeri juga ya. Uang triliunan lalu lalang tiada henti. Pertanyaan logisnya, dengan perputaran semasif itu, siapa yang menjaga jembatannya biar nggak ambruk? Stabilitas itu kan fondasi utama ya. Untuk menjaga itu, kita punya apa yang bisa disebut sebagai the Avengers-nya keuangan negara. Secara resmi, mereka ini tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. KSK. Dari namanya saja udah kebayang beban kerjanya berat. Siapa saja tokoh di meja bundar KSSK ini? Anggotanya adalah 4 pemegang otoritas paling krusial. Ada Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua OJK, dan Ketua LPS. Mereka berempat kumpul untuk apa? Mengurus operasional harian. Bukan operasional harian, melainkan memantau radar stabilitas nasional. Kalau ada indikasi guncangan krisis global atau domestik, merekalah yang akan mengeluarkan kebijakan darurat. Masuk akal sih. Kementerian Keuangan pegang HPBN, BI urus moneter, OJK ngawasin banknya, dan LPS menjamin uang nasabahnya. Nah, bahas soal pengawasan, ada fakta sejarah yang menarik dari dokumen ini. Sebelum tahun 2011, lanskap kekuasaan perbankan kita beda drastis kan? Sangat berbeda. Sebelum tahun 2011, Bank Indonesia punya beban tugas yang luar biasa raksasa. BI waktu itu memegang kebijakan moneter sekaligus mengawasi bank-bank secara langsung kan? Betul, mereka harus menjaga nilai rupiah, mengatur sistem pembayaran, tapi di saat yang bersamaan harus turun gelanggang mengevaluasi kesehatan tiap bank dan menegur bank yang bermasalah. Ibaratnya mengemudikan kapal induk tapi harus sering-sering turun ke ruang mesin buat ngecek baut ya. Pasti sangat berisika dan gak efisien. Makanya, pemerintah menyadari perlunya fokus yang lebih tajam. Di tahun 2011, tugas mengatur dan mengawasi lembaga keuangan dicabut dari BI dan diserahkan ke OJK, ya, lembaga baru yang independen. Jadi, apa makna pergeseran kekuasaan ini buat kamu yang dengerin? Sederhananya, BI itu menjaga agar nilai uang 50.000 di dompetmu hari ini nggak merosot tajam bulan depan. Dan sementara itu, OJK tugasnya memastikan institusi tempat kamu menabung uang 50.000 itu dijalankan oleh orang-orang yang benar dan patuh aturan. Pembagian tugas yang strategis banget. Terus, ini bawa kita ke pertanyaan kritis berikutnya. Kenapa sih Bank Umum butuh pengawasan yang eksklusif dan seketat itu dari OJK? Apa bedanya Bank Umum dengan lembaga keuangan bukan bank atau non-bank? Batasannya sangat tegas. Bank umum punya privilege atau hak istimewa untuk ikut mempengaruhi uang beredar lewat penciptaan jasa lalu lintas pembayaran yang kita bahas tadi. Berarti kalau entitas non-bank, seperti perusahaan pembiayaan kredit motor, asuransi, atau pegadaian, itu nggak punya privilege itu. Sama sekali tidak. Dalam aturan operasionalnya, entitas non-bank tidak diperkenankan menghimpun dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, seperti tabungan atau giro. Oh, jadi mereka cuma boleh memberi pinjaman atau jual beli sekuritas di pasar keuangan ya? Tepat. Akar masalah pengawasan ketatnya ada di hak menyimpan uang masyarakat itu. Dan ada satu data kuat dari sumber ini yang menyoroti kenapa bank begitu krusial. Iya, data ini bikin aku terbelalak pas baca. Kalau kita kumpulkan semua asuransi, pegadaian, perusahaan pembiayaan, dan dana pensiun di seluruh Indonesia, gabungan aset mereka itu bahkan nggak sampai 10% dari kekuatan industri keuangan kita. Sisanya yang kurang lebih 90% ada di mana? Semuanya dikuasai oleh industri perbankan. Dominasi yang luar biasa besar. 90%. Pantes saja aturannya ketat. Kalau satu bank besar gagal, efek dominonya bisa melumpuhkan sistem pembayaran nasional. Dan asas kehati-hatian atau prudential banking. Karena pada dasarnya bank itu kan lembaga kepercayaan ya. Mereka sangat fragile atau rentan. Sekali masyarakat hilang rasa percaya, bank sekuat apapun bisa kolaps. Betul sekali. Karena sifat alaminya yang rapuh,
dan dampak sistemiknya yang sangat mahal untuk diperbaiki, otoritas menetapkan rintangan yang luar biasa tinggi untuk mendirikan bank. Nah, ini bagian yang seru. Mari kita berimajinasi sebentar. Katakanlah kamu, ya kamu yang lagi dengerin ini, tiba-tiba mau bikin Bank Ulum Berbadan Hukum Indonesia, berdasarkan regulasi terbaru OJK, kira-kira butuh modal berapa sih? Merujuk pada peraturan OJK, modal disetor minimalnya adalah sebuah angka yang fantastis, yaitu 10 triliun rupiah. 10 triliun rupiah. Angka yang luar biasa. Berarti nggak bisa sekedar bikin bisnis waralaba di ruko kosong ya? Pihak yang setengah hati atau tidak punya ketahanan finansial baja. Dan yang bikin kaget, kita nggak bisa cuma janjiin uang itu kan. Pas baru mau mengajukan apa yang disebut persetujuan prinsip, ada syarat setorannya. Ya, persetujuan prinsip itu semacam izin untuk mulai melakukan persiapan pendirian. Di tahap awal itu harus ada setoran modal minimal 30%. Berarti 3 triliun rupiah uang segar sudah harus ada sebelum kita merekrut karyawan atau punya gedung. Tepat. Dan prosesnya panjang. Evaluasi persetujuan prinsip butuh waktu 60 hari. Kalau lampu hijau diberikan, ada batas waktu persiapan maksimal 6 bulan. Habis 6 bulan persiapan, baru mereka ajukan izin usaha, yang evaluasinya butuh 60 hari lagi ya. Rintangan birokrasinya ekstrim banget untuk memastikan mereka benar-benar siap mengelola uang masyarakat. Lalu dengan modal segila itu, kepemilikannya apa harus murni warga negara Indonesia? Landscape kita cukup terbuka kok. Bisa dimiliki oleh WNI atau Badan Hukum Indonesia. Tapi regulasi juga mengizinkan bermitra dengan pihak asing. Bahkan maksimal kepemilikan asing bisa sampai 99%. Wow, 99% itu dominasi yang nyaris absolut ya. Nanti banknya diklasifikasikan sebagai bank campuran. Selain itu ada klasifikasi apa lagi untuk bank umum di Indonesia? Kita punya Bank Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, lalu ada Bank Pembangunan Daerah atau BPD di level provinsi. BPD ini sering jadi urat nadi ekonomi lokal ya. Membiayai proyek daerah yang mungkin nggak dilirik Bank Umum Swasta Nasional atau BUSN. Terus ada bank asing juga kan? Betul. Dan dari sisi operasional transaksinya, ada bank devisa yang punya akses melakukan transaksi valuta asing internasional dan bank non-devisa yang ruang geraknya cuma domestik. Struktur klasifikasinya lengkap banget. Tapi yang paling sering bersinggungan sama kita kan wujud fisik gedungnya ya. Di materi ini ada penjelasan hierarki gedung bank. Mulai dari yang paling atas itu kantor pusat. Tapi statusnya KPNO. Kantor pusat non-operasional. Ini penting dicatat. Kalau kamu bawa sekoper uang miliaran ke kantor pusat dengan niat menabung, kamu tidak akan dilayani. Malah diarahkan satpam ke gedung lain ya. Karena kantor pusat murni buat perencanaan strategis dan pengawasan, bukan layanan nasabah. Barulah di bawahnya ada kantor wilayah, lalu turun ke kantor cabang yang penuh melayani nasabah. Kalau wilayahnya agak kecil, mereka buka kantor cabang pembantu. Terus kalau cuma butuh layanan setor tarik tanpa kredit, ada kantor kas. Hierarki fisik yang udah menemani kita puluhan tahun. Bangunan beton yang kokoh, pintu brankas baja yang tebal, AC yang dingin. Itu cara tradisional bank membuktikan kepada nasabah bahwa uang mereka aman. Tapi di bagian akhir dokumen ini ada sebuah disrupsi besar yang lagi terjadi. Kemunculan bank digital. Transformasi ini bukan cuma perpindahan ke aplikasi, tapi perombakan total. Bank digital beroperasi lewat saluran elektronik dan seringkali sama sekali tidak memiliki kantor fisik selain kantor pusatnya. Logikanya dibalik ya. Mereka pangkas beban sewa gedung dan operasional habis-habisan demi bisa ngasih bunga tinggi atau transfer gratis buat memikat nasabah. Namun, inovasi efisiensi ini punya tantangan besar di baliknya. Oke, sebelum kita masuk ke pemikiran penutup soal tantangan itu, mari kita tarik rangkuman berharga untuk kamu sang pembelajar. Dari landasan UUD 1945, kita melihat uang mengalir dari pihak surplus ke defisit. Dijaga oleh 4 lembaga besar di dalam KSSK. Betul, dan kita jadi tahu kenapa mendirikan bank butuh aturan modal 10 triliun rupiah, karena perbankan memegang 90% aset keuangan negara. Semua sistem ini dirancang untuk memastikan roda ekonomi kamu, bisnis, dan negara terus berputar. Sebagai penutup, saya punya satu pertanyaan provokatif untuk direnungkan oleh Anda yang mendengarkan. Materi ini sangat menekankan bahwa sistem perbankan murni berdiri di atas fondasi kepercayaan. Dan jatuhnya kepercayaan itu biayanya sangat mahal. Betul, dulu kepercayaan itu dibentuk lewat kemegahan fisik bangunan bank.
melihat transisi menuju bank digital, di mana wujud fisik gedung bank, kantor cabang, dan interaksi tatap muka dengan manusia dihilangkan demi efisiensi elektronik. Semuanya jadi serba virtual. Pertanyaannya untuk Anda renungkan. Di masa depan, ketika kamu tidak lagi bisa melihat seberapa megah kantor fisik tempatmu menaruh uang, bagaimana cara industri perbankan ini membangun dan mempertahankan kepercayaan yang sangat rapuh itu? Pertanyaan yang bikin merinding sekaligus membuka mata. Bagaimana kita bisa percaya penuh pada deretan kode di layar ponsel kita? Terima kasih sudah membedah materi ini bersama kami. Kami harap eksplorasi mendalam hari ini memberi kamu perspektif baru saat menggesek kartu debit atau membuka aplikasi bank nanti. Ingat, uangmu tidak pernah sekedar tidur di bank. Dia sedang berlari memutar roda ekonomi negara. Tetaplah penasaran dan teruslah belajar.